saya Indah Febrianti dari kelas A1 2019. Di sini saya akan kembali mempresentasikan buku kerja bagian 10 dan 11 dari Kewirausahaan 2. Langsung saja ke buku kerja yang keempat, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Elemen pertama adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria pertama yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru. Batasan variabelnya adalah alasan usaha baru perlu modal, yaitu siklus pengembangan produk yang panjang. Kriteria yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal, yang mencakupi dana pribadi pendiri. Kriteria ketiga adalah potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi ini mencakupi personal funds atau dana pribadi. Langkah kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Dengan kriteria pertama, business angels yang mempunyai karakteristik satu menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Yang kedua, berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Kriteria yang kedua yaitu jenis venture capital yang dipilih berdasarkan cara penghimpunan, leverage venture capital, equity venture capital, dan berdasarkan kepemilikan, private venture capital company, public venture capital company, dan yang terakhir, bank affiliate venture company. Kriteria yang ketiga yaitu initial public offering atau yang disingkat dengan IPO, dapat memberikan manfaat berupa mengatasi kendala pinjaman. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman dengan kriteria pertama, bank komersial yang mempunyai karakteristik satu secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang kedua, sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Kriteria yang kedua adalah SBI Guaranteed Loan yang memiliki karakteristik program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Kriteria yang ketiga adalah sumber-sumber pinjaman lain yang dapat mencakupi kartu kredit yang sebaiknya digunakan secukupnya. Selanjutnya, langkah keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal dengan kriteria leasing atau sewa yang memiliki karakteristik satu, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. 2. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Kriteria yang kedua adalah SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Programs. SBIR and STTR memiliki karakteristik 1. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang kedua adalah SBIR, program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lanjut ke buku kerja selanjutnya, yaitu yang kelima, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran dengan kriteria kinerja, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Dengan hasil rekaman yang dapat mencakupi 1. Informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dan kebutuhan pelanggan. Jenis pemasaran dapat mencakupi 1. Pemasaran langsung, pemasaran sektor publik, dan pemasaran layanan. Kriteria yang kedua adalah potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis.
Hasil rekamannya adalah potensi pasar baru dapat mencakupi segmen pasar yang saat ini tidak ditembus, kontribusi pada bisnis dapat mencakupi profitabilitas. Kriteria yang ketiga adalah pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasil rekamannya dapat mencakupi managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha, total system approach atau melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah yang kedua adalah investigasi peluang pemasaran. Dengan kriteria pertama, peluang pemasaran yang mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap pemulai usaha. Kriteria yang kedua adalah hasil evaluasi peluang yang dapat mencakupi keamanan produk tidak menimbulkan dan standarisasi. Kriteria yang ketiga adalah kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran yang mencakupi faktor eksternal atau kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Yang keempat adalah kemungkinan strategi pesaing potensial yang mencakupi pemotongan harga dan periklanan ekstensif. Kriteria yang kelima adalah ranking peluang pemasaran yang mencakupi new topics. Langkah yang ketiga adalah evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria pertama adalah perubahan yang diperlukan dapat mencakupi infrastruktur, teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. Kriteria yang kedua adalah perubahan organisasi yang dapat mencakupi struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Kriteria yang ketiga adalah perkirakan kebutuhan sumber daya yang mencakupi peralatan dan pelatihan staf. Kriteria yang keempat adalah komunikasi kelayakan yang mencakupi manajer. Dan yang terakhir adalah kelima, dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye. Yeah, that body, let me see you just do